Baik, halo lagi Mas Nixon. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas clustering yang K-means dan hierarchical clustering dengan algoritma aglomeratif. Yang pertama-tama, setelah import library, kita load dataset dan kita print nilai awal, 5 nilai awal. Di sini dataset tentang gaya hidup ya, jadi kita akan mencoba mengcluster dan mengkelompokkan gaya hidup seorang ya. Di sini ada gender, berat badan, waktu tidur, konsumsi air, konsumsi kalori, rokok, alkohol, dan lain-lainnya. Lalu di sini kita cek seperti biasa, lihat info, melihat statistika deskriptifnya juga, dan melihat missing value. Tidak ada missing value sama sekali dan fiturnya kebanyakan numerik. Ada satu fitur binary kategorikal yaitu gender. Lalu dari situ saya memutuskan untuk encoding dengan library encoder untuk fitur gender tadi. Kenapa bukan one hot encoder? Karena one hot encoder nanti menambah jumlah fiturnya ya. Itu berpengaruh juga untuk clustering nanti, menyebabkan high dimensionality lah kalau ditambah. Jadi saya pakai label encoder saja. Kemudian untuk scalingnya itu memakai standar scaler. Yang pertama, K-means clustering. Di sini saya mencoba untuk menemukan K yang paling optimal dan rasional untuk dipilih sebagai pemisah nanti dengan memakai konsep inersia. Inersia itu adalah jarak kuadrat semua titik ke sentroidnya. Jadi semakin kecil inersianya semakin bagus. Kemudian selain memakai inersia tadi, saya memakai silhouette score juga untuk melihat nantik. Silhouette score ini untuk melihat kualitas suatu titik terhadap klaster dia sendiri dan jaraknya terhadap klaster lain. Jadi semakin besar nilainya, semakin positif, semakin bagus. Jadi untuk K-nya saya mengambil dari range 2 sampai 10. Kemudian dimulai, dan ini hasilnya. Dari sini keputusan yang paling optimal itu saya mengambil K5 dengan nilai inersia itu sekitar di bawah 1,35 dan silhouette skornya sekitaran 0,05. Jadi saya tidak memilih K sampai dengan 9 karena saya berpikir itu bisa berisiko overclustering walaupun silhouette skornya tinggi. Kemudian untuk yang hierarchical clustering, sebelum saya menentukan jumlah n clusternya, itu saya mencoba membuat dendrogram dari sampel 10.000. Untuk metode linkage-nya itu saya pakai ward, dan ward ini itu menghitung menggunakan jarak Euclidean. Jadi untuk sampelnya juga saya standarisasi dengan standar scaler. Ini hasilnya. Nah, terlihat bahwa awal-awal ini proses penggabungan terjadi di daerah kurang dari 60, naik ke atas. Nah, ketika kita potong, ini ada sekitar 4 klaster karena kita memotongnya dengan jarak yang paling tinggi antar klaster. Jadi semakin tinggi jaraknya, semakin bagus pemisahannya. Sini saya mencoba untuk memakai K sama dengan 3 sesuai dari dendrogram sampel ini. Maksud saya N sama dengan 3. Clusternya 3, dan saya hitung silhouette skornya itu 0,1 ya. Ini kurang baik ya, 0,1. Namun untuk dataset ini memang banyak yang overlap. Dataset gaya hidup ini. Jadi dataset gaya hidup ini memang
agak sulit untuk dipisahkan dengan jelas dan batas yang keras gitu. Lalu untuk visualisasi, seperti yang kita lihat, untuk K-means dengan clustering 5 ini ada yang campur-campur ya di sini. Ini dia segmentasinya lebih detail dan granular untuk dataset ini, sedangkan yang hierarkikal ini jauh lebih eh, umum, lebih makro. Jadi untuk pola makro itu bisa memakai hierarchical clustering. Maksud pola makro ini adalah pola secara umum untuk gaya hidup, misalnya ada yang perokok, ada yang tidak. Dan yang clustering ini lebih detail ya. Misalnya kalau dia perokok sama-sama perokok, mungkin bisa dibandingkan dengan nilai yang lainnya. Nanti kita analisis di akhir ya, interpretasi clusternya, karena ini masih visualisasi. Dan ini visualisasi dengan PCA, jadi tidak benar-benar mewakili seluruh cluster ya. Jadi belum tentu clusternya seburuk ini gitu, karena PCA tadi. Kemudian kita mulai ke analisis cluster. Jadi di sini kita akan membuat eh, 5 cluster untuk Cummins dan 3 cluster untuk hierarchical berdasarkan nilai rata-rata setiap fitur ya. Jadi memakai nilai rata-rata karena memang rata-rata ini adalah representasi ringkas dari suatu nilai dari setiap cluster. Dan seperti yang kita lihat ini hasilnya. Dari sini ada beberapa analisis yang bisa saya simpulkan. Pertama dari K-means clusteringnya saat K sama dengan 5, yang cluster 0 itu memiliki BMI sekitar 29,08 dan langkah harian yang lumayan tinggi. Dan juga tidur cukup 6,49 jam. Dan hampir semua ini bukan perokok ya, yang 0,0 tadi. Dengan disease risk-nya itu 1. Ini bisa diartikan bahwa sebagai kelompok aktif namun tetap memiliki risiko kesehatan yang tinggi. Kemungkinan bisa karena faktor genetik atau tekanan darah. Kemudian cluster 1 mirip dengan cluster 0 pada aktivitas BNI, tapi disease risk-nya 0 dan family history-nya 1. Artinya, gaya hidupnya aktif dengan perlindungan genetik yang baik. Biasa disebut kelompok aktif dan berisiko rendah. Kemudian ada cluster 2, itu ini paling sedikit langkah per harinya, tidurnya cukup dan semua tidak merokok. Dan disease risk-nya 0. Inilah kelompok dengan aktivitas fisik rendah namun kondisi kesehatan yang stabil. Atau biasanya disebut sedentari sehat. Kemudian cluster 3, ini aktivitas tertinggi ya. Ini langkahnya banyak banget. 15.000 dan tidurnya sedikit tapi 0,43 jam. Dia tidak merokok dan disease risk-nya 0. Ini kelompok yang aktif dan sangat sehat. Mungkin paling ideal ya secara gaya hidup ini, walaupun tidurnya sedikit. Kemudian cluster 4 ini mirip dengan cluster 0, tapi semuanya ini perokok. Dan disease risk-nya 0,24. Nah ini bisa disimpulkan adalah kelompok perokok aktif dengan risiko kesehatan sedang. Jadi kesimpulan parsial Clemens ini kita bisa mengambil dari 5 cluster. Cluster pertama atau cluster 0 itu aktif berisiko tinggi. Yang kedua, cluster 1 aktif sehat. Yang ketiga, sedentari tapi sehat. Yang keempat, aktif dan ideal. Yang kelima, perokok aktif. Jadi seperti yang saya bilang tadi, Clemens ini cocok untuk menangkap pola detail ya. Karena mirip tadi, tapi masih ada pola detail yang bisa memisahkan antar cluster tadi. Makanya tadi di visualisasi VCA-nya ada ada yang campur-campur warnanya. Lalu yang hierarchical clustering, K sama dengan 3, ini untuk pola yang makro atau lebih umum. Kita lihat pada cluster 0 itu dengan BMI 29, langkah 10.000, tidur 6 jaman, dan hampir semua bukan perokok, dan disease 0,27. Ini adalah kelompok sehat dominan, gaya hidup cukup aktif, dan risiko sangat rendah. Dan cluster 1 itu smoker itu 1, disease risk-nya 0,257 dan kalori serta kolesterol tertinggi di antara semua cluster. Jadi bisa disimpulkan ini kelompok yang perokok aktif dan konsumsi tinggi dan risiko kesehatannya bisa sampai sedang sampai tinggi ya. Kemudian yang terakhir cluster 2 ini hampir semua tidak merokok, tapi disease risk-nya 0,99 dengan tekanan darah dan kolesterol cukup tinggi. Jadi ini adalah kelompok individu dengan risiko kesehatan tinggi akibat faktor internal, mungkin genetik
bukan perilaku seperti merokok. Jadi bisa disimpulkan bahwa klaster 0 sehat aktif, klaster 1 perokok berisiko sedang, klaster 2 non perokok tapi berisiko tinggi. Jadi secara umum kita bisa bandingkan Kemis dan radikal ini jumlah klaster 5 spesifik, 3 umum. Aktivitas klaster beragam dari sedentari hingga sangat aktif dan ini dirangkum jadi 3 tingkat risiko. Kemudian pola pemisahan lebih tegas ya antar individu dan ini lebih halus. Kemudian smoker pattern-nya ini terisi jelas di klaster 4 dan di hierarkikal ini dominan di klaster HC1. Kemudian untuk risk pattern ini menyebar di beberapa klaster, tapi untuk hierarkikal itu terfokus di HC2. Untuk kelebihan, untuk presisi, Kemins unggul dan cocok untuk personalisasi, sedangkan hierarkikal itu cocok untuk memberi gambaran populasi secara umum. Kekurangan, ini butuh pentuan manual dan untuk hierarkikal jelas lebih lambat untuk data besar karena kompleksitasnya ON kuadrat. Jadi kesimpulan akhirnya adalah Kemins clustering berhasil memberikan segmentasi gaya hidup yang lebih tajam dan kaya dengan detail, seperti membedakan perokok, individu aktif, sedentary. Metode ini sangat cocok untuk segmentasi individu dan strategi rekomendasi personal seperti diet, olahraga, atau intervensi kesehatan berbasis data. Sedangkan hierarchical clustering ini memberikan pandangan makro tentang struktur populasi secara umum, memisahkan kelompok sehat, kelompok perokok berisiko, dan non-perokok tapi tetap berisiko tinggi. Ini cocok untuk analisa eksploratif awal atau penyusunan kebijakan kesehatan umum. Jadi kesimpulan utama, Kemis unggul dalam segmentasi mikro, sedangkan hierarkikal unggul dalam pemetaan makro. Kalau dikombinasikan keduanya bisa memberikan pemahaman yang komprehensif. Baik Mas, sekian dari saya. Terima kasih.